Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga saja dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi istiqomah beribadah dan berbakti kepada orang tua. Amin. Allahumma amin. Adik-adik, kita lanjutkan materi filsafat ilmu. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama bahwasanya alam itu ada dua, ya. Alam itu alamat itu ada dua, ya. Alamat atau ayat itu ada dua, yaitu ayat kauniyah dan ayat qauliyah, ya. Jadi ada ayat kauniyah. Jadi kalau Arabnya seperti ini nulisnya, maaf, ayat ini, ya. Nah, saya kalau garis gini itu berarti titik dua, ya. Nah, titik dua itu ayat kauniyah Nah, ini tulisan Arabnya gitu. Sama ayat qauliyah. Maaf, ini. Oke, ya. Jadi alamah atau ayat itu ada dua, yaitu ayat kauniyah, ya, yang disebut dengan alam, dan ayat qauliyah yang disebut dengan Al-Qur'an. Kalau untuk mengingat-ingatnya, adik bisa, kalau kaun itu artinya alam. Jadi kaun itu alam, kalau qaul itu ucapan. Qaul itu ucapan, qala yaqulu, qaulan, nah itu ucapan. Nah, ayat yang berupa yang diucapkan, nah itu adalah Al-Qur'an. Jadi untuk mengingat-ingat. Jadi ayat itu ada dua, ayat kauniyah yang disebut dengan alam dan ayat qauliyah yang disebut dengan Al-Qur'an. Nah, apabila manusia bertafakkur terhadap kedua ayat tadi, ya baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah, memang kita disuruh untuk bertafakkur terhadap alam. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk bertafakkur kepada ciptaan Allah. Tapi tidak perlu kita bertafakkur terhadap zat Allah. Ya, tafakkur kepada ciptaan Allah, ya, tidak bertafakkur terhadap zat Allah. Itu kita dianjurkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Ya, jadi kita apa? Yaitu berapa ini tadi, berupa ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Dengan melakukan tafakur itu, ya, kalau bahasa sekarang mungkin apa, penelitian, riset atau observasi gitu, ya, terhadap ayat kauniyah maupun ayat qauliyah, ya, maka nanti akan menghasilkan ilmu, ya, Ketika kita melakukan observasi, penelitian, ya, tafakur terhadap alam, terhadap ayat kauniyah, maka akan menghasilkan ilmu alam. Sedangkan ketika kita bertafakur terhadap Al-Quran, maka akan menghasilkan ilmu agama. Macam itu. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, yaitu bahwasannya ilmu alam, yaitu ilmu yang dihasilkan dari kita melakukan observasi terhadap alam, tafakur terhadap alam, dan ilmu agama yang merupakan hasil tafakur kita terhadap Al-Quran, dan mungkin hadis juga, itu merupakan keduanya sama-sama ilmu, ya. Jadi keduanya sama-sama ilmu, ya. Jadi ini yang harus kita tekankan. Jadi keduanya sama ilmu, memiliki kedudukan yang sama,
Ya, memiliki kedudukan yang sama karena apa? Karena keduanya merupakan hasil tafakur dari ayat-ayat Allah. Ya, dari ayat-ayat Allah. Ya, jadi ayat Allah ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ya, keduanya. Jadi ayat ini memang sumbernya dari Allah. Ya, ayat kauniyah alam ini yang menciptakan Allah. Ayat qauliyah atau Al-Quran ini juga yang menciptakan adalah Allah. Ya, jadi artinya apa kalau gitu? Artinya ilmu alam dan ilmu agama sumbernya sama, yaitu dari Allah. Kalau dirunut, ya, kalau dirunut. Jadi antara ayat kauniyah dan ayat qauliyah itu merupakan sama-sama merupakan ayat Allah. Jadi seharusnya antara ilmu alam dan ilmu agama itu adalah selaras, tidak bertentangan. Apabila kemudian di lapangan ditemukan ada pertentangan antara ilmu alam dan ilmu agama, nah itu bisa jadi proses tafakurnya yang belum selesai. Ya, kita ketahui bahwasanya ya ilmu alam itu kan berkembang. Ya, ilmu alam itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan manusia mengobservasi terhadap alam itu. Ya, sehingga misalnya suatu ketika rumusnya misalnya ditemukan teori misalnya A plus B sama dengan C. Tapi kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata A plus B bukan C. Ya, jadi A plus B sama dengan C plus E misalnya semacam itu. Jadi ketika ada pertentangan antara ilmu alam dan ilmu agama, bisa jadi proses tafakurnya atau penelitiannya belum selesai. Ya, belum selesai, belum sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Ya, gitu. Demikian juga itu bisa jadi semacam itu atau bisa juga terkait dengan pemahaman agama. Nah, pemahaman agama tafakur terhadap Al-Qur'annya itu yang juga belum benar. Jadi itu. Jadi seharusnya antara ilmu alam dan ilmu agama, ya, antara ilmu alam dan ilmu agama itu selaras, ya, tidak bertentangan. Karena apa? Karena sumbernya sama-sama dari ayat Allah. Yang satu ayat kauniyah, yang satu ayat qauliyah. Jadi ketika terjadi pertentangan ya di antara keduanya, ya, terjadi pertentangan keduanya, pasti ada salah satu yang error. Ya, baik yang error ilmu alam atau yang error adalah ilmu agama. Ya, maksudnya error di sini apa? Belum selesai proses tafakurnya sampai kesimpulan yang final. Semacam itu. Oke, gitu ya. Jadi ini tidak boleh dipertentangkan dan tidak boleh dikotomikan. Ya, karena selaras. Nah, manusia mempelajari ilmu alam, mempelajari ilmu agama, ya, melakukan tafakur, itu tujuan akhirnya yaitu untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Jadi itu untuk mengenal Allah. Jadi tujuannya untuk mengenal Allah, bukan untuk membuat kerusakan di bumi, bukan untuk sombong, bukan untuk yang lain. Jadi tujuannya seharusnya adalah untuk ma'rifatullah. Kita ingat kemarin ya pada pertemuan sebelumnya bahwasanya uh, ilmu kita ya ilmu itu adalah digunakan ketika kita mendapatkan melakukan penelitian terhadap alam, terhadap Al-Qur'an, itu yaitu pada intinya yaitu kita membaca tanda-tanda atau ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, membaca tanda ketauhidan Allah. Jadi ketauhidan Allah, kekuasaan Allah itu bisa dibaca dengan kita membaca alam, bisa dilihat dengan kita mengobservasi alam. Demikian juga itu bisa diketahui dengan kita mengkaji agama. Gitu ya. Jadi untuk membaca ayat-ayat Allah tadi. Jadi kalau kita bisa membaca ayat-ayat tadi, maka diharapkan ya dengan mempelajari ilmu alam dan ilmu agama itu kita lebih mengenal pada Allah. Ya, lebih mengenal pada Allah.
Jadi ketika kita melakukan penelitian, ketika kalian melakukan skripsi gitu ya, melakukan penelitian, itu tujuan akhirnya ini ma'rifatullah, lebih mengenal Allah, lebih meyakini bahwasanya Allah itu kuasa. Ya, jadi misalnya ketika kalian meneliti tentang efektivitas, misalnya efektivitas satu tanaman ya, untuk terapi penyakit tertentu. Nah, dengan melihat bagaimana kandungan alam struktur kimianya yang seperti itu bisa menyembuhkan itu. Nah, itu diusahakan bisa membangkitkan keimanan kita pada Allah. Oh, sedemikian hebatnya Allah ya. Dengan misalnya dengan tanaman yang seperti ini ya, yang seperti ini, terus kemudian kok bisa menyembuhkan kanker, bisa menyembuhkan diabetes dan seterusnya. Apa yang ada di dalam daun ini? Padahal kalau kita lihat misalnya ya, kalau kita lihat misalnya tanaman itu dari biji. Biji kita tanam di tanah. Ya, biji kita tanam di tanah, di situ ada air, mungkin ada mineral gitu, terus kemudian tumbuh ya, kemudian tumbuh. Nah, ketika tumbuh, nah di dalamnya, nah itu ada macam-macam gitu, ada zat kimia macam-macam, sehingga ada tanaman yang bisa menyembuhkan ini karena kandungannya berbeda-beda gitu. Padahal airnya sama, tanahnya sama gitu. Ya, karena perbedaan biji itu bisa menyebabkan khasiatnya berbeda-beda karena metabolit sekundernya yang dikandung juga berbeda. Semacam itu. Jadi harapannya seorang dengan memahami ilmu ilmu itu bisa lebih dekat dengan Allah. Bukan justru malah menjauh ya. Bukan justru lebih menjauh pada Allah, bukan. Ya. Jadi fenomena mungkin adik-adik pernah mendengar ada ilmuwan yang masuk Islam setelah melakukan penelitian semacam itu. Nah, itu memang seorang bisa mengenal akan ketauhidan Allah dengan mengamati alam. Demikian juga dengan ilmu agama. Ya, seorang juga bisa lebih dekat dengan Allah dengan mempelajari ilmu agama. Jadi sekali lagi tujuan untuk belajar kalian di farmasi ini ya, belajar di farmasi ini, di perkuliahan maupun di penelitian, itu tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya takwa Allah ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, dari hamba-hambanya yaitu orang yang min ibadihil yaitu para ulama. Jadi ini salah satu karakteristik ulama, yaitu yang takut kepada Allah. Kalau ada orang mengaku ulama tapi tidak takut kepada Allah, yaitu diragukan keulamaannya. Jadi seharusnya demikian. Jadi seharusnya kalian, seharusnya kita semakin bertambah semester, itu semakin takut kepada Allah. Karena apa? Ilmu kita bertambah. Ya, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguhnya takut kepada Allah dari hamba Allah, yaitu para ulama. Gitu ya, dari golongan para ulama. Jadi itu yang perlu saya tekankan di sini. Jadi ini tujuan orang mencari ilmu, tujuan adik-adik mencari ilmu di farmasi, yaitu untuk ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah lebih dekat. Tujuannya ya. Jadi diniatkan. Jadi kalau selama ini misalnya tujuannya masih mengharapkan ijazah, mendapatkan pekerjaan, nah itu dijadikan tujuan-tujuan berikutnya. Tujuan awalnya yaitu untuk ma'rifatullah. Gitu ya, untuk lebih mengenal Allah, sehingga ketika lebih mengenal Allah, kita takut kepada Allah. Ya, kita takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Gitu ya. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ketika sudah bertakwa, kita ingat bahwasanya orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan adik-adik. Ya, semoga saja bermanfaat dari pertemuan kali ini. Intinya kita belajar di sini yaitu supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.